Amelia. Hadir, Bu. Sipa. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Selvi. Hadir, Bu. Hafiza. Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Ya, hadir semua. Hari ini semangat ya kita belajarnya, hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan Bagimu Negeri. Ya, silakan berdiri sebentar. Ayo, 1, 2, 3. Dan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia itu adalah pokok pikiran yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan juga keadilan sosial apa? Keadilan sosial itu adalah menyatakan bahwa negara harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu yaitu pokok pikiran menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu pokok pikiran menyatakan bahwa negara berdasar pada keyakinan akan yang Maha Esa. Apa makna-makna pokok pikiran pembukaan undang-undang? Pembukaan undang-undang itu yaitu mempunyai makna. Beberapa makna yaitu 4 alinea makna pokok pikiran pembukaan undang-undang. Yang alinea pertama apa? Yaitu menjelaskan motivasi perjuangan kemerdekaan, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan kemanusiaan. Yang alinea kedua apa? Menjelaskan, menyatakan keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu meliputi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga yaitu menggambarkan negara kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang terakhir yaitu menjelaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang
Kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah gambar sidang PPKI, yaitu menetapkan atau memutuskan pembukaan undang-undang pada tahun 1945, serta ini juga yaitu rapat atau sidang memilih presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Paham? Paham. Ya. Sampai di sini juga ada juga tujuan pokok pikiran pembukaan undang-undang. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta dalam menjaga ketertiban dunia. Pokok pikiran ini tercermin yaitu dalam 4 alinea pembukaan undang-undang, ya, yang berisi cita-cita nasional Indonesia dan landasan hukum negara Indonesia. Dan juga di sini ada sikap dan positif pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Di sini ada juga yaitu contoh pembukaan Undang-Undang 1945. Apa saja contohnya? Bisa kita ambil dalam lingkungan keluarga, bisa juga kita ambil dalam lingkungan sekolah, dan juga dalam bermasyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya dapat kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam keluarga kita yaitu saling membantu pekerjaan rumah, menghargai perbedaan pendapat dan memberi dukungan kepada anggota keluarga. Ya. Kalau dari masyarakat apa? Contohnya dari masyarakat itu bisa kita ambil yaitu antar umat, yaitu misalnya saling membantu tetangga, membantu ketertiban lingkungan. Itulah yang dari contoh dari lingkungan masyarakat. Dalam bernegara apa? Bisa kita ambil contohnya dari berbangsa dan bernegara. Misalnya yaitu saling menghormati hak asasi manusia, tidak melakukan korupsi dan menjunjung tinggi hukum. Ya, bisa ngerti? Ya, selanjutnya dari sini kita akan membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok yaitu terdiri dari 3 barisan. Ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, dan barisan ini kelompok 3. Kalian diskusikan apa yang Ibu perintahkan. Yang kelompok 1 yaitu membahas tujuan pokok pikiran pembukaan undang-undang serta maknanya. Kelompok 2 yaitu membahas pengertian apa pokok-pokok pemikiran undang-undang, dan kelompok 3 yaitu membahas sikap positif undang-undang. Silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. 3 ya. Kelompok 3 yaitu membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan undang-undang 1945. Beserta contohnya itu kalian jelaskan apa itu sikap positifnya dan contohnya. Ya, kalian jelaskan. Ya, nanti dibaca semua di depan ya. Undang-undang, dan terus kalian sebutkan juga apa saja makna-makna dari Undang-Undang 1945 itu ya. Kalian diskusikan, terus nanti kita bahas di depan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang akan kita bahas di depan ya. Kelompok 1 silakan kalian bahas hasil diskusi kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pertama Ayu, dan di samping saya ada Zakia, Andita, dan Gesa. Dan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tujuan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Tujuan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Pokok pikiran ini tercermin dalam 4 alinea pembukaan Undang-Undang 1945 yang berisi cita-cita nasional bangsa
1. Persatuan Indonesia. 2. Keadilan sosial. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari masing-masing kelompok. Ya, sudah paham semuanya? Paham. Kesimpulannya adalah bahwa negara Indonesia itu didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sampai di sini. Ya, paham? Paham. Alhamdulillah paham semua ya. Masih semangat? Masih. Ya, sebelum penutupan coba kita speaking sebentar. Coba. Untuk semangat. Luar biasa, masih semangat ya? Akhir-akhir pelajaran, alhamdulillah masih semangat semua. Silakan ketua kelasnya sebelum menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap berdoa, mulai.